Ya, memang kalau kita mau uji kejujuran ya semua orang harus ngaku juga. Semua orang itu banyak dosanya dan kesalahannya ya saudara. Tidak ada orang yang suci. Manusia memang sudah berada dalam dosa, jadi tidak ada orang yang suci. Kalaupun kita hidup dalam realitas yang sesungguhnya, kita tahu bahwa semua orang pasti punya kelemahan kekurangan. Siapapun itu, kecuali Yesus Kristus yang menanggung kelemahan kita. Entah nabi, entah rasul, entah misionari, entah bapak-bapak gereja, entah pemimpin-pemimpin Kristen, tetap punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Dan bisa jadi berbuat dosa, bisa dalam pikiran atau perkataan, silap kata, silap perbuatan. Yang pasti kita bersyukur kalau kita terus diperbaharui hidup kita. Jangan berhenti meminta kebaharuan hati dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus membaharui hati kita. Dan kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus, maka kita pasti akan serupa dengan Kristus. Jadi seringkali orang berpikir kalau kita itu sebagai orang Kristen bisa menyerupai Kristus dengan usaha kita. Tidak, kita bisa menyerupai Kristus, hidup seperti Kristus kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memperbaharui kita dengan firman, kebenaran, bukan dengan pengetahuan, pengalaman hati kita. Semua terbatas. Bukankah pengetahuan kita makin tinggi, teknologi makin canggih, dan sungguh sangat terlihat kehebatan manusia, tetapi terjadi degradasi moral semakin terlihat jelas. Korupsi tidak berkurang, saudara. Tindak kejahatan tidak berkurang. Bahkan kita bisa lihat, dan tiap hari kita bisa baca, dengar, tonton, saksikan kejahatan demi kejahatan. Apalagi di zaman sekarang ini semuanya bisa di-shoot, bisa direkam. Ada CCTV, ada orang-orang yang khusus memang mencari berita untuk hal-hal yang agak vulgar dan aneh, dan kita mendapatkan informasi. Dan kenyataannya memang kita tiap hari disodorkan oleh bad news. Tetapi kita harus ingat juga ada good news dalam kehidupan kita dari Kristus. Dari good news yang Tuhan karuniakan kepada kita, apa itu? Kristus sudah menebus umatnya yang berdosa dan bangkit dari kematian mengalahkan maut dan menjamin kita menikmati hidup kekal selamanya. Good news di tengah bad news every day itu membuat kita semangat. Sama, tadi saya katakan bahwa dalam situasi sekarang kita bisa berpikir mungkinkah ada pemimpin yang betul-betul bertindak adil bagi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Bad newsnya nggak mungkin. Karena masing-masing pemimpin maunya kepentingan sendiri, kepentingan kelompoknya, oligarki elit, dan sebagainya, kepentingan partainya, kepentingan orang-orang dekatnya, kepentingan orang-orang yang bisa dikendalikan atau dikuasainya. Jadi bad news bukan? Ya. Tapi di pihak lain ada good news-nya. Tuhan menghakimi, menghukum orang jahat, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan yang dikaruniakan Tuhan. Kita mulai dari keluarga, jangan mulai dari orang lain, dari diri. Saya harus mengalami perubahan. Mulai transformasi dari diri sendiri, jangan transformasi dari orang lain, nanti kecewa saudara.